Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya, walaupun kita belum bisa bertatap muka. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mempersiapkan dulu buku-buku tematik, pena, catatan, dan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk belajar. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Peran Indonesia dalam mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Kenambangan alam negara-negara ASEAN cenderung memiliki kesamaan. Oleh karena itu, gejala-gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara ASEAN pada umumnya relatif sama. Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapatkan perhatian yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang. Misalnya narkoba, heroin, dan ganja. Sampai saat ini, peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Generasi muda merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara. Jika peredaran obat-obatan terlarang tidak segera diatasi, hal ini dapat merusak generasi muda sehingga masa depan sebuah bangsa pun terancam. Wah, ternyata bahaya sekali ya narkoba bagi generasi muda. Jadi, bagi kalian, jangan sekali-sekali mendekati narkoba atau sejenisnya. Mengapa narkoba berbahaya bagi generasi muda? Yang pertama, dapat merusak kesehatan organ tubuh. Pemakaian narkoba dapat mempengaruhi fungsi paru-paru, hati, ginjal, jantung, dan organ-organ penting lainnya. Kedua, dapat merusak kesehatan kejiwaan. Penggunaan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan seseorang berhalusinasi dan melakukan hal-hal yang tidak terduga bahkan membahayakan bagi dirinya sendiri. Terakhir, dapat menyebabkan kematian. Karena narkoba adalah zat yang berbahaya jika digunakan berlebihan, jadi dapat menyebabkan gagal fungsi organ tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian, atau lebih dikenal dengan istilah overdosis. Jadi, jangan pernah ragu mengatakan tidak pada narkoba. Say no to drugs. Karena penyebaran narkoba sangat luas, oleh sebab itu seluruh negara ASEAN harus bekerja sama untuk memberantas peredaran obat terlarang tersebut. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang tersebut. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat-obatan terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Dari negara asal pelaku pun menolong proses hukum yang dijalankan. Hal itu membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki semangat kebersamaan dan persatuan dalam memberantas kejahatan lintas negara, yaitu obat-obatan terlarang. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Brosur. Pernahkah kalian mendapatkan lembaran kertas seperti ini pada saat di lampu merah ataupun berjalan di toko-toko atau di mal-mal? Ya, ini adalah beberapa contoh dari gambar brosur yang ada. Lalu, apa itu brosur? Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster. Brosur berisi informasi yang ditunjukkan kepada pembaca. Brosur dibagi menjadi dua, yaitu brosur untuk menawarkan produk dan juga brosur yang berisi imbauan. Brosur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster. Biasanya poster berukuran A3, sedangkan kalau brosur berukuran A4. Brosur biasanya ditempel di dinding atau di tempat-tempat yang sudah disediakan seperti mading, atau bisa juga dibagikan kepada orang-orang di tempat-tempat umum seperti di persimpangan lampu merah, di depan toko-toko, ataupun di dalam mal-mal. Brosur bisa berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang paling penting, tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar.
Contoh-contoh brosur, ada brosur tanpa lipat, brosur lipat 2, dan brosur lipat 3 atau sering disebut dengan leaflet. Nah, dari penjelasan tadi, sekarang ayo kita berlatih. Yang pertama, apa peran Indonesia dalam mengurangi penyebaran obat-obatan terlarang di ASEAN? Yang kedua, apa perbedaan antara brosur dan poster? Yang ketiga, buatlah sebuah brosur yang berisi informasi atau deskripsi dari sebuah produk. Dikerjakan di buku tulis tematik ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan dengan sabun, jika keluar rumah menggunakan masker dan menjaga jarak, serta tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.